Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I introduce myself. My name is Nuriski Ayuni Lubis, class 171801, major Information Technology and subject English, and Supervisor Sofia Alawiyah Eskom MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang infinitive verb sebagai bahan saya untuk tugas UAS terakhir saya di semester 1 ini. Itu ada beberapa bagian, ada definition, characteristic, and example. Oke, langsung lanjut aja. Yang pertamanya itu definisi infinitive. Nah, infinitive adalah base form atau bentuk dasar kata kerja yang terdiri dari to plus kata kerja. Contoh infinitive adalah to write, to run, and to read. Meskipun mengandung kata kerja, tapi infinitive tidak dapat berfungsi sebagai verb. Selain itu, bentuk infinitive tidak pernah berubah. Hal ini tentu berbeda dengan verb yang digunakan pada 16 tense bahasa Inggris atau possessive voice. Dalam sebuah kalimat, infinitive dapat berkedudukan sebagai subjek, objek langsung, pelengkap subjek, atau kata sifat, atau adjektif, atau kata keterangan, verb. Nah, di sini ada ciri atau jenis infinitive. Yang pertama ada bare infinitive, yaitu jenis komplement kata kerja yang tidak didahului dengan partikel to. Jenis familiar ini juga disebut dengan the zero infinitive. Biasanya bare infinitive digunakan dalam sebuah kalimat dengan kata tertentu, yaitu yang pertama ada a, modal verb, yaitu bagian dari auxiliary verb yang berfungsi sebagai kata kerja bantu untuk menyatakan apakah sebuah kalimat ini merupakan keharusan, kemampuan, kemungkinan, izin, atau bahkan larangan. Yang kedua yaitu B, ada special cases, yaitu untuk kata kerja did, let, watch, see, make, help, and hear. Mereka dapat diposisikan sebagai bare infinitives yang digabungkan dengan infinitive lain. Nah, aturan ini berlaku juga untuk hard better and hard reader. Artinya, kamu bisa membuat sebuah kalimat dengan struktur subject plus modals and dari kata-kata di atas tersebut and bare infinitive lainnya. Di sini juga ada contoh kalimatnya, yaitu the whole G20 participant get hard hit to sing the Indonesian national anthem. Yaitu seluruh peserta G20 mendengarnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Itu contoh dari special. Yang kedua itu ada full infinitive. Full infinitive ini adalah infinitive yang di depannya ditambahkan dengan to. Ya, ini merupakan jenis infinitive yang sudah kita bahas sejak awal. Nah, ketika kamu menggunakan full infinitive, maka partikel to posisinya sudah masuk sebagai verb, bukan sebagai kata preposisi. Beberapa fungsi full infinitive adalah sebagai berikut, yaitu a, menyatakan tujuan atau menjawab pertanyaan why. Ada b, full infinitive digunakan setelah kata kerja tertentu yang termasuk pada kategori thinking, feeling, and saying. Yang C, dicantumkan seluruh kata sifat tertentu untuk memberikan alasan atau pendapat. Nah, yang ketiga ada split infinitive. Split infinitive adalah sebuah kondisi ketika terdapat frasa yang memisahkan antara to dan infinitive. Beberapa ahli grammar infinitive ini tidak pantas dan harus dihindari dalam penulisan teks yang bersifat formal atau resmi. Nah, di sini ada fungsi infinitive. Nah, fungsi infinitive itu ada apa aja? Yaitu ada 3. Yang pertama ada infinitive sebagai nouns, kata benda, infinitive sebagai adjektif, kata sifat, dan infinitive sebagai adverb, kata keterangan. Nih, kapan nih digunakan infinitive? Nah, infinitive itu ada infinitive itu dapat digunakan pada beberapa kondisi, yaitu yang pertama ada 1, menyampaikan tujuan dari suatu aksi atau purpose of an action. Nah, contohnya itu ada my brother
bag to give to his girlfriend. Kakakku membeli sebuah tas untuk memberi pacarnya. Yang kedua ada diletakkan sebagai subjek yang sebuah kalimat atau direct object, yaitu contohnya ada to apply for a job requires good skills. Melamar pekerjaan membutuhkan keterampilan yang baik. Nah, yang ketiga ada infinitive sebagai objek langsung dalam kalimat. Dan lanjut, yang keempat ada infinitive berperan sebagai subjek pelengkap atau complement of subject. Ada juga contohnya seperti her hobby is to sing. Nah, yang kelima ada infinitive yang muncul setelah kata sifat. Yang keenam digunakan setelah objek berbentuk noun atau pronoun yang mengacung pada seseorang. Terus yang ketujuh digunakan dengan question word, yaitu do you know what to buy in the supermarket? Apakah kamu tahu apa yang harus dibeli di supermarket? Nah, jadi cukup sekian penjelasan tentang infinitive untuk tugas UAS atau tugas akhir semester 1. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Ayu, Hai Sausan. why do you look so sad, my friend? I lost my wallet when I went to school. Oh no, did you try to find it? I decided to not find it because the time showed to come to school and I was possible to late at school. I hope that it was left at home. I hope so